Kapan saudaraku kematian Tuhan itu terjadi? 2000 tahun yang lalu. Berarti perjamuan kudus ini tentang mengingat historical fact. Ya, tentang fakta sejarah terjadi 2000 tahun yang lalu yang berkatnya kita ini. Ya. Tetapi perjamuan kudus bukan yang lihat 2000 tahun yang lalu. Perjamuan kudus juga lihat ke depan. Waktu kamu makan, kamu bukan hanya lihat ke belakang salib Kristus, kamu lihat Dia yang akan datang kembali. Wahyukan kebenaran-Mu buat kami semua ya Tuhan. Supaya hari ini kami tahu sekali lagi, seperti Maria kami mendapatkan bagian yang terbaik. Ketika kami duduk di kaki-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Oleh firman-Mu, oleh kasih-Mu, dan oleh pribadi-Mu sendiri. Yang Kau nyatakan buat kami semua yang datang mencari Engkau dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara terkasih. Mari buka Alkitab saudara bersama di dalam surat 1 Korintus, pasal yang ke-11. Kita akan baca dari ayat yang ke-17 sampai 34. Kita tidak akan baca langsung semua, tapi kita akan, saudara-saudara siapkan satu perikop ini. Kalau saudara ada Alkitab bahasa Indonesia, maka saudara akan dapatkan di sana ada satu judul dari bagian ini, yaitu kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, yang sebenarnya lebih tepat perjamuan Tuhan, ya, the Lord's Supper. Nah, saudara, setiap bulan gereja kita melakukan namanya perjamuan kudus. Oke, nah tentu saudaraku kita semua tahu perjamuan kudus adalah ketika kita menerima roti dan anggur yang kita sebentar akan makan dan minum bersama sebagai bagian dari sakramen kita, yaitu persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Nah, satu hal yang penting yang kita mesti tahu, saudara-saudara, bahwa ini adalah satu hal yang Tuhan beri kepada kita, yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai sarana Dia itu memberkati kita. Oke? Sebagai sarana di mana, saudaraku, iman kita boleh dikuatkan. Sebagai sarana di mana, saudaraku, kita boleh kenal kasih Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan itu, saudaraku, berkat di dalam perjamuan kudus ini, maka satu hal yang kita harus tahu. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Oke? Right attitude. Dan sebab, saudaraku, sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, itu selalu, saudaraku, punya dua wajah. Waktu kita benar di hadapan Tuhan, waktu hati kita benar, sikap hati kita benar, maka hal itu akan menjadi berkat buat kita. Tapi kalau sikap hati kita salah, maka itu akan mendatangkan penghukuman buat kita. Dan termasuk juga di dalam perjamuan kudus. Nah, karena itu hari ini kita semua sebelum terima, kita makan bersama-sama roti dan anggur sebentar, saudaraku. Kita lihat firman Tuhan dan biar firman Tuhan hari ini menjadi terus dasar daripada kebenaran yang kita pegang dalam kehidupan kita untuk waktu-waktu yang akan datang. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ingat kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 11, ayat 17 sampai 34, tapi saya akan mulai, saudaraku, dengan satu ayat, yaitu ayat yang ke-27. Sebab ayat ini adalah salah satu ayat yang sering kali, saudaraku, disebutkan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul Communion and Community. Oke, Communion and Community. Oke, kita baca ayat yang ke-27 sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, kalau saudara sudah cukup lama di orang Kristen, saudara sudah ikut perjamuan kudus berkali-kali, saudara pasti sudah cukup familiar dengan ayat firman Tuhan ini. Tapi hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Rasul Paulus maksudkan, saudaraku, kepada jemaat di Korintus, oke? Sekali lagi, saudaraku, namanya exegesis, oke? Apa yang Paulus maksudkan pada waktu itu. Baru setelah itu nanti kita lihat apa yang kita bisa tarik pelajaran untuk kita aplikasikan hari ini, ya.
contemporary application-nya. Tapi kita mesti mengerti dulu makna originalnya, saudaraku, waktu dia tulis itu kepada jemaat di Korintus. Nah, dia berkata ayat yang ke-27, saudara-saudara, dia berkata demikian, barang siapa makan roti dan minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, unworthy manner. Apa cara yang dimaksud dengan cara yang tidak layak ini? Oke, berarti ini sesuatu yang sangat serius, saudara. Karena itu Tuhan sampai sebutkan ini sesuatu yang tidak layak dilakukan. Perhatikan, yang tidak layak siapa, saudaraku? Caranya, bukan orangnya. Kenapa, saudara-saudara? Sebab ini seringkali, saudaraku, kita salah mengerti, yaitu, saudaraku, ada orang-orang yang sampai tidak mau ambil perjamuan kudus karena mereka merasa dirinya tidak layak. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang layak untuk terima tubuh dan darah Tuhan? Tidak ada satupun dari diri kita sendiri. Kalau kita, saudaraku, kita layak terima tubuh darah Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena kita memenuhi standar, tapi karena Tuhan yang melayakkan kita. Ya, saudara, karena Tuhan yang mengundang kita. Kita semua sebenarnya tidak pantas untuk terima itu. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Jadi, saudaraku, yang tidak layak itu bukan orangnya, tapi mannernya, sikap hatinya. Oke. Nah, ada yang lain lagi, saudara, yang berikutnya, ayat berikutnya dikatakan begini. Karena itu, kita harus menguji diri kita sendiri sebelum kita makan dan minum. Saudara tentu sering dengar ya, saudaraku, sebelum saudara minum, periksa hatimu, apakah ada dosa, ya kalau ada, akui dulu di hadapan Tuhan, baru kita makan, sebab kalau tidak, nanti mendatangkan penghukuman. Saudara pernah dengar itu ya? Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara. Mengaku dosa di hadapan Tuhan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang perlu kita lakukan, saudaraku, supaya kita bisa masuk dalam pertobatan. Tetapi ada dua hal, saudaraku, yang salah kalau kita berpikir bahwa kita itu boleh makan perjamuan kudus karena kita sudah mengaku dosa. Ada dua problem. Nomor satu, berapa banyak saudara pernah berbuat dosa? Berapa banyak saudara pernah mengakui dosa saudara yang lakukan? Pertanyaan ketiga, berapa banyak saudara yakin semua dosa yang saudara lakukan saudara sudah akui? Enggak? Enggak ada ya? Berarti apa, saudaraku? Berarti kalau kita ngaku dosa, itu mungkin bahkan lebih sedikit dari perpuluhan. Cuman satu di antara sekian banyak dosa yang kita akui di hadapan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau dikatakan, akui dulu semua dosamu di hadapan Tuhan, baru engkau layak, saudaraku. Di mana kita bisa yakin bahwa kita sudah akui semua dosa kita? Berarti, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa layak kalau kita berdasarkan pengakuan dosa. Dan yang kedua, saudaraku, yang lebih penting lagi adalah begini. Bahwa kalau kita berkata, kalau kita sudah mengaku dosa baru kita layak, saudaraku, makan perjamuan kudus, berarti kita itu sudah tanpa sadar, kita, saudaraku, berdiri di atas namanya kebenaran diri sendiri, self-righteousness. Kenapa? Karena saya layak terima perjamuan kudus karena saya sudah melakukan pengakuan dosa. Saudara-saudara perhatikan sungguh-sungguh. Bahwa apapun yang kita lakukan tidak pernah membuat kita bisa layak. Hanya Tuhan yang melayakkan kita. Jadi saudara-saudara, ini juga bukan bicara soal menguji diri sendiri, ini bukan bicara soal bahwa kita harus ngaku dosa kita semua baru kita bisa terima perjamuan kudus. Kalau saudara ada dosa yang saudara ingat, maka saudara minta ampun. Supaya saudaraku hati saudara dengan Tuhan itu saudaraku bisa pulih. Sebab saudaraku kalau kita ada dosa, setiap kali kita mau datang kepada Tuhan pasti dosa itu mengganjel kita. Tuhan tetap mengasihi kita, tetapi hati kita akan mengganjel kita. Hati kita akan menuduh kita. Karena itu kita mesti bereskan. Tetapi sekali lagi bukan pengakuan dosa yang melayakkan kita, tetapi kemurahan kasih karunia Tuhan melayakkan kita. Nah, jadi pertanyaan tetap yang dimaksud dengan unworthy manner ini apa? Cara yang tidak layak. Clue-nya ada di ayat yang ke-29. Mari kita baca. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Nah, saudaraku, mengakui tubuh Tuhan itu pakai bahasa Inggrisnya discerning the body of Christ. Jadi unworthy manner ini
Oke, artinya adalah tanpa mengakui tubuh Tuhan. Itu ya, saudaraku ya. Nah, scripture, interpret scripture di dalam konteks ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud tanpa mengakui tubuh Tuhan? Oke, saya mulai dulu dengan kata discerning. Bahasa Indonesianya mengakui, bahasa Inggrisnya kalau terjemahkan jadi recognize. Tetapi Alkitab saudaraku yang aslinya, saudaraku, itu kalau terjemahkan dalam bahasa Inggris bukan recognize tapi discern. Discern artinya membedakan dari yang lain. Artinya, saudaraku, memperlakukan sesuatu berbeda dengan yang lain, lebih tinggi daripada yang lain. Ya, artinya kita memperlakukan tubuh Kristus itu berbeda dengan kita memperlakukan yang lain. Nah, oke ya, nomor satu di sini. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus ini? Tentu kebanyakan kita akan berkata, ya roti itu, ya roti yang kita pegang itu yang menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Saudara banyak berkata seperti itu. Tetapi kalau kita lihat konteks daripada ayat-ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ini, mungkin kita akan mengerti lebih jelas lagi apa yang Paulus maksudkan dengan the body of Christ di sini. Konteks. Nah, untuk kita bisa mengerti konteks itu, saudara mesti ingat bahwa Rasul Paulus, saudaraku, bicara tentang berjamaah kudus, kita makan roti dan minum anggur, saudaraku, itu tidak tiba-tiba dia bicara seperti itu. Di dalam surat 1 Korintus, saudaraku, dari pasal pertama sampai pasal terakhir, saudara, itu Rasul Paulus, saudaraku, hampir semua isi surat 1 Korintus adalah teguran-teguran kepada hal-hal yang salah yang terjadi di kalangan jemaat Korintus. Ya, dan saudaraku, mulai pasal 1 itu perpecahan, pasal 2 saudara-saudara di mana mereka lebih mengutamakan hikmat daripada Injil, pasal 3 perpecahan lagi saudara-saudara, dan kemudian masuk pasal yang ke-11 saudara-saudara, salah satunya adalah tentang kesalahan di dalam perjamuan Tuhan, pasal 12 kesalahan di dalam pengertian karunia roh, oke, pasal 13 saudaraku kesalahan karena mereka menganggap karunia lebih tinggi daripada kasih, pasal 14 saudaraku kesalahan karena mereka menganggap bahasa roh itu yang paling tinggi daripada semuanya, dan koreksi demi koreksi terus Paulus lakukan. Nah, termasuk dalam sini ada koreksi saudaraku sehingga dia berkata bahwa engkau tidak bisa membedakan bahwa ini adalah tubuh Kristus. Apa itu kesalahannya? Mari kita baca ayat 18, naik ke atas, ayat 18 ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 18, mari kita baca. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, perhatikan ya, kamu kumpul sebagai jemaat, itu bisa kita kumpul di gereja, tetapi saudaraku yang Paulus maksudkan di sini bukan kumpul di gereja dalam pertemuan ibadah raya, tetapi kumpul di rumah masing-masing, di dalam persekutuan jemaat, oke? Nanti kita akan lihat, saudaraku, ya. Ada apa yang terjadi di waktu kamu kumpul sebagai jemaat? Ada apa, saudaraku? Perpecahan di antara kamu, divisions, oke, division. Nah, perpecahan ini bukan, perhatikan saudaraku ya, kata perpecahan ini bukan artinya begini loh, saya nggak suka sama kamu, oke, saya nggak senang sama kamu, sana kamu geng sana, aku geng sini, saudara. Bukan itu. Tapi perpecahan di sini adalah, saudaraku, pemisahan, pembedaan. Kalau saya mau lebih tajam, saudaraku, saya berani pakai istilah, ada diskriminasi di antara kamu. Diskriminasi. Oke, dan kita tahu, saudara, kalau orang bicara diskriminasi itu ada banyak aspeknya. Nah, diskriminasi apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Paulus berkata, aku dengar ya, dan aku percaya itu terjadi. Oke, karena aku terima laporan dan aku tahu engkau melakukan hal yang salah. Lihat, ayat 20, kita lihat 20. Ya, jadi kalau kamu kumpul, ayat 18 tadi, kalau kamu kumpul sebagai jemaat, ada perpecahan, ada pembedaan, ada diskriminasi. Diskriminasinya apa? Ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukan berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi, saudaraku, kalau kamu datang kumpul, mestinya kamu makan perjamuan Tuhan, mestinya kamu melakukan namanya perjamuan Tuhan, tapi ternyata itu bukan perjamuan Tuhan yang kamu lakukan. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, nah saudaraku, nah sekarang kita mesti ngerti dulu, kalau ada kata perjamuan, saudaraku ya, ada perjamuan, itu pasti harus ada satu unsurnya. Siapa yang bisa tahu?
Apa? Loh, masa nggak tahu? Kata perjamuan itu dari kata jamu, dan jamu itu bukan sudah muncul dan lain-lain, bukan ya. Tapi jamu itu lalu Indonesia jadi kata menjamu. Nah, kalau saudara menjamu pasti ada satu unsur yang harus ada. Apa itu? Makan. Saudara, harus ada itu. Jadi, saudara-saudara, perjamuan ini pasti bicara soal makan. Jadi waktu kamu kumpul untuk makan, seharusnya acaramu kumpul makan itu adalah untuk merayakan perjamuan Tuhan, tapi ternyata enggak jadi perjamuan Tuhan, karena apa yang kamu lakukan itu salah. Lihat, kenapa? Apa salahnya di mana? Ayat 21 baca. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Saudaraku perhatikan, nah saudara lihat ya. Yang satu lapar, yang satu mabuk, inilah yang terjadi pemisahan. Yang satu kenyang, saudaraku bahkan kenyangnya sampai berlebihan, sampai mabuk. Yang satu kelaparan. Nah, saya mau cerita dulu kepada saudara-saudara, bahwa apa yang dilakukan Jemaat Korintus sebenarnya, saudaraku, adalah sesuatu yang sudah menjadi, kalau saya sebut tradisi, tapi lebih tepat, saudaraku, praktek yang umum terjadi sejak jemaat mula-mula di Yerusalem, yang dimulai pada waktu hari raya Pentakosta yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita ke sana ya. Nanti kita kembali 1 Korintus 11, oke? Sekarang kita ke Kisah Rasul pasal 2 lebih dulu. Mari kita Kisah Rasul pasal 2, ayat yang ke-42, oke? 42, sudah? Ayo kita baca ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini gereja mula-mula loh, yang saudaraku bertobat, saudaraku yang jumlahnya disebutkan di ayat sebelumnya 3.000 orang itu, saudaraku ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, sekarang kita lihat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Perhatikan, di mana saudaraku? Di rumah masing-masing. Jadi ini kelompok kecil, mereka memecahkan roti, oke? Secara bergilir, dan apa berikutnya? Apa? Loh, masa nggak seneng kalimat berikutnya? Kalau kata berikutnya kan saudara yang suka lakukan, apa? Makan bersama. Kan gitu ya, dengan hati gembira sambil memuji Allah. Jadi saudaraku jemaat gereja mula-mula di Yerusalem, itu mereka, saudaraku, punya dua macam pertemuan. Yaitu pertama mereka kumpul di bait Allah, itu jumlahnya banyak, karena bait Allahnya kan besar ya ruangannya. Jadi mereka kumpul gitu di satu tempat, tidak tahu di mana saudaraku, tapi di area bait Allah. Ya. Tapi setelah itu mereka kumpul di rumah masing-masing, dan apa yang mereka lakukan di rumah masing-masing? Berdoa, memuji Allah, saudaraku, baca firman, merenungkan firman, pengajaran rasul-rasul. Tetapi saudaraku, ada dua hal yang mereka lakukan, yang bergandengan. Yaitu makan bersama, lalu memecahkan roti. Nah, makan bersama ini benar-benar supper, makan. Karena seringkali yang mereka lakukan itu, saudaraku, kebanyakan dalam malam hari. Dan lalu mereka melakukan, saudaraku, namanya yang kita sebut hari ini perjamuan kudus. Mereka memecahkan roti, saudaraku, ya, dan itu praktek mereka lakukan, dan itu juga yang dilakukan oleh Jemaat Korintus. Tetapi ada satu hal yang benar-benar salah Jemaat Korintus. Nah, ceritanya begini, saudaraku. Jadi Jemaat Korintus itu beragam ya. Ada kelompok yang orang-orang kaya ya, bos-bos begitu ya, saudaraku ya, orang-orang kaya. Mereka punya rumah besar, mereka punya duit banyak. Jadi kalau mereka ini mau kumpul di rumah, ya mesti kumpul di rumahnya orang-orang yang kaya-kaya ini. Karena kalau yang lain, jemaat yang lain yang miskin, saudaraku, jemaat yang nggak kaya, yang mereka adalah pekerja harian, ya kerja jadi buruh, saudaraku, rumahnya nggak besar, jadi nggak bisa untuk kumpul. Jadi mereka kumpul di rumah yang besar. Nah, rumahnya orang-orang besar, orang-orang kaya ini mereka sediain makanan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi adalah begini, jadi mereka datang semua ya di kelompok yang hari ini kita sebut kelompok sel, atau saudaraku dulu ya gereja kita namanya family altar, yang sampai hari ini berapa orang masih saudaraku salah berdoa, oh Lord we pray for FA, oke ya, FA, oke ya, oke. Nah, saudaraku, tapi oke lah, jadi masuk situ, lalu mereka kumpul, lalu mereka tuh makan.
Mestinya terjadi seperti jemaat di Yerusalem itu, mereka kumpul lalu mereka share makanan itu bareng-bareng. Dan setelah itu, saudaraku, lalu mereka mulai memecahkan roti dan melakukan namanya perjamuan kudus. Nah, Rasul Paulus bilang, yang kamu lakukan itu benar-benar gak benar. Ya, keterlaluan. Yaitu apa? Ini, yang kaya-kaya ini, saudaraku, sediakan, begitu makanannya disajikan, mereka langsung santap itu makanan. Ya. Nah, sementara jemaat yang miskin, saudaraku, mereka tuh masih kerja sampai sore, jadi mereka datangnya kemudian. Nah, mereka datangnya kemudian itu bukan karena telat bangun, seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi karena mereka memang baru pulang kerja. Ada penafsir yang lain bilang karena mereka tuh sungkan. Ini bos-bos ini makan dulu, saudaraku, ya tahu yang kaya-kaya ini makan dulu, dimakan dihabiskan, setelah itu saudaraku baru, nih kamu makan, saudaraku, itu ya makan ikan goreng, saudaraku ya, makan kepiting, udang, saudaraku, sudah nggak ada lagi, tinggal tulangnya, tinggal kulitnya, sehingga mereka mau makan nggak ada lagi nih makan, mereka datang ke situ, akhirnya kelaparan. Ini yang pekerja-pekerja ini kelaparan, sementara yang tuan-tuan tadi, saudaraku, ya, duduknya sudah nggak bisa kenceng lagi, saking kekenyangan. Nah, Paulus bilang ini loh namanya perpecahan di dalam tubuh Kristus. Ini namanya terjadi perbedaan antara kaya dengan miskin. Terjadi perbedaan antara yang sosial statusnya tinggi dengan yang rendah. Perbedaan antara yang ekonominya kuat dengan ekonominya lemah. Perbedaan antara yang punya reputasi tinggi, reputasi rendah. Ini yang aku masuk perbedaan dan ini yang tidak benar. Ayat 22, mari kita lihat. 1 Korintus pasal 11 ayat 20. Dan apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Jadi, saudara Paulus tanya gini, kamu yang ciak duluan itu, gitu. Kalau kamu memang lapar, ya makan dulu. Supaya kamu datang ke sana nggak kelaparan dan sudah langsung pengen nyantap gitu. Jadi saudara-saudara mereka itu kumpul untuk makan. Nah, saya mau tanya, berapa banyak saudara yang kalau cell group, saudaraku, ada makan? Yang lain? Enggak kok, kita berdoa terus. Oke, ya. Tapi saudara ada makan coba? Nah, saudaraku, kasih tahu ya, yang saudara lakukan tuh Alkitabiah. Nah, jadi teruskan, ya. Dan tambah lagi satu ayat, saudaraku. Di mana 2-3 orang berkumpul untuk makan, aku hadir tengah-tengah mereka, ya. Nah, jadi saudara, itu saudara lakukan itu Alkitabiah. Tapi saudara mesti ngerti hari ini, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, waktu kita makan bersama itu. Nanti sebentar saudara mesti ngerti sungguh-sungguh. Ya. Jadi lanjutkan itu, tapi dengan pengertian yang benar. Nah, Paulus berkata gini, jadi kamu itu memakai acara untuk kumpul bersama, bahkan untuk merayakan perjamuan Tuhan, itu justru jadi ajang memuaskan hawa nafsu, egois, sehingga ada yang sampai enggak kebagian. Itu jahat di mata Tuhan. Benar jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan akan hukum kamu. Ya, nanti kita akan lihat, saudara. Nah, lihat ayat 22. Atau, kalimat kedua, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah, menghinakan, despise the church of God, dan memalukan atau menghina, merendahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang miskin. Jadi cara mereka kumpul, sikap mereka itu sikap yang egois, tetapi juga sikap membawa perpecahan dan diskriminasi di antara mereka yang kaya dan mereka yang kurang kaya atau mereka yang miskin. Dan Tuhan berkata, bahwa itu semua, Tuhan berkata itu semua aku marah dan benar-benar aku tidak berkenan. Saudara, sekali lagi ya, jadi tiap kali di jemaat Korintus itu, tiap kali ada kumpul-kumpul di rumah itu, selalu ada satu yang kekenyangan, tapi ada yang lain yang kelaparan. Selalu terjadi diskriminasi, ketidakseimbangan. Kalau kita sebut istilah yang sering di Indonesia itu kesenjangan.
Dan itu Tuhan tidak suka. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi di gereja mula-mula. Sekarang kita kembali, saudaraku, Kisah Rasul pasal 4. Mari kita kembali, Kisah Rasul pasal 4. Sekarang kita baca Kisah Rasul pasal 4, ayat yang ke-34. Kisah Rasul pasal 4, ayat 34. Oke, sudah lihat ya? Tidak? Ayo baca sama-sama. Sebab tidak ada seorang, sebelumnya baca, saudaraku, sebelum baca ini, saudara lihat kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, ada judul perikopnya itu apa? Cara hidup jemaat, betul? Ya, jadi cara hidup jemaat itu salah satunya ayat 34, yaitu apa? Sebab tidak ada seorang pun yang apa? Berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka bawa, mereka letakkan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan sesuai setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, oke. Yang setuju katakan amin. Nah, cuma satu, saudaraku ya. Oke. Nanti sebentar kita sama-sama jual rumahnya. Oke. Nah, kalau saya sudah baca ini, saudaraku ya, karena saya sudah baca ini. Aminnya lebih keras, saudara, karena belum punya rumah, saudara. Oke. Nah, saudara, begini. Supaya kita langsung saja ambil pengertiannya ya. Yang saya tertarik itu begini. Di jemaat mula-mula, jemaat Yerusalem itu, saudara ya. Saudara boleh kembali 1 Korintus 11, oke? Tapi saya mau cerita dulu. Dikatakan ayat tadi ya, 34, tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang sampai saudaraku tidak bisa makan, tidak punya pakaian, anaknya tidak bisa sekolah, ya, sepatunya lapar terus, saudara tahu artinya? Mangap, ya, nggak ada. Semua mereka kebutuhan mereka untuk hidup terpenuhi. Kenapa? Oh, bukan karena mereka mengalami namanya divine blessing, saudaraku ya, bukan. Dan kalau ada yang kekurangan, bukan gini, ayo kita doakan, ya. Percaya, imani. Ya toh, apalagi dikutip ayatnya. Yesus yang miskin jadi kaya, kamu juga yang miskin jadi kaya. Yesus yang kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Kamu bisa jadi kaya, enggak. Jemaat mula-mula enggak gitu. Kalau mereka lihat saudaranya kekurangan, langsung mereka lakukan, mereka tolong. Mereka kasih mereka uang, mereka kasih mereka pakaian, kasih mereka makanan. Setelah itu mungkin didoakan, iya atau tidak, saya enggak tahu. Tapi yang pasti mereka selalu kasih, give. Ya. Kenapa, saudara? Karena mereka semua merasa mereka itu adalah satu jemaat, satu gereja, satu keluarga. Berapa banyak saudara di sini yang tinggal di Melbourne ini satu keluarga di dalam satu rumah? Tolong katakan. Gak ada, saudara semua terpencar-pencar. Satu keluarga rumahnya, saking kayanya saudara, 5 orang 5 rumah masing-masing gitu ya. Satu rumah, oke? Nah, saya mau tanya. Suami, istri, 2 anak atau 3 anak? Apakah ada satu keluarga, saudaraku ya, suaminya bajunya bagus sekali gitu ya, istrinya bajunya jelek, compang-camping 10 tahun nggak pernah ganti. Saya mulai melihat, saudaraku, istri-istri mulai menoleh kepada saya, dengar itu, oke? Ya, saudara ya, dan nggak ada toh. Saudara punya anak 2, yang satu, saudaraku, sehat, gemuk, kenyang, bergizi, yang satu kurus kering karena nggak pernah makan. Ada itu? Tidak ada. Satu keluarga sama, dapat yang sama, diberkati yang sama. Saudara, demikian juga dalam keluarga Tuhan. Seharusnya tidak boleh nonton yang satu, sampai begitu, saudaraku ya, hidup begitu mewah yang satu, saudaraku. Sampai itu seharusnya tidak boleh terjadi, dan itu yang tidak terjadi di gereja mula-mula. Karena mereka satu keluarga di dalam Tuhan. Dan saya, saudaraku, bagi gembala jemaat tempat ini, saya berdoa dan saya minta kita semua sehati kita sepakat. Dengar baik-baik, kita semua sepakat. Di BAC Melbourne, tidak ada satu orang pun yang akan kekurangan. Amin. Kita akan tolong, kita akan berkati. Tidak ada satu pun yang kekurangan. Itu, saudaraku, yang menjadi, yang sungguh-sungguh kita harus kerjakan, dan itu adalah kita menggenapi daripada firman Tuhan. Nah, kembali ke jemaat ke surat 1 Korintus, saudaraku, pasal yang ke-11. Jadi ini sekarang kita mulai mengerti, saudaraku, apa yang dimaksud tidak menghormati tubuh Tuhan atau tidak membedakan tubuh Tuhan. Ini tadi
Yaitu apa saudaraku? Menghina gereja Tuhan dengan jalan menghina, merendahkan orang-orang yang gak punya apa-apa. Dengan mengesampingkan mereka, dengan menyingkirkan mereka. Lalu cuma mementingkan diri sendiri. Ini yang namanya cara yang tidak layak tadi waktu kita melakukan perjamuan kudus. Jadi Paulus berkata, setelah kamu makan sampai kenyang mabuk-mabukan sementara kau biarkan saudaramu kelaparan, setelah itu apa? Kamu pecahkan roti, lalu kamu berkata, ayo kita ingat Tuhan Yesus. Munafik. Rasul Paulus berkata. Ya, nah sekarang ngerti sekarang itu konteksnya. Itu sebabnya, saudara-saudara. Di ayat 17, perhatikan, Korintus pasal 11 ayat 17, Paulus berkata begini. Sebab pertemuan-pertemuanmu, for your meetings, do more harm than good. Lebih banyak mendatangkan celaka daripada kebaikan karena sikap hatimu yang salah di hadapan Tuhan. Ya, saudara hati-hati. God took this seriously. Nah, kalau saya mengerti ini, saudaraku, sekarang kita lihat kembali ayat yang ke-29. Sekarang kita mengerti, saudaraku, yang Paulus katakan tadi, sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tubuh Kristus, gereja Tuhan, saudara-saudaranya, terutama mereka yang berkekurangan, kita tidak perhatikan, kita abaikan mereka, maka kita mendatangkan hukuman. Kita mendatangkan hukuman atas diri kita. Tuhan menghukum orang yang tidak menghormati tubuh Kristus. Yang kita bicara tubuh Kristus bukan kita pribadi, tapi kita bersama-sama. Kalau saudara ingat ya, Paulus pernah ngomong yang sama di pasal 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Itu saudaraku bicara kamu itu plural, jadi bukan satu orang. Oke? Yang satu orang itu ada lagi di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tapi kalau pasal 3, tidak tahu kamu bait Allah, itu kamu secara community. Lalu ayat 17 bilang ini, barang siapa membinasakan bait Allah, ia akan dibinasakan oleh Allah. Ya, hanya orang saudaraku pakai itu untuk ini loh, lihat nih, tubuhmu nih bait Allah, kalau kamu membinasakan bait Allah, kamu bunuh diri, Tuhan akan hukum kamu. Saya tidak mau bicara soal bunuh diri, saudaraku, tapi saya bicara itu interpretasi yang salah, yang out of context. Karena ayat 1 Korintus 3:17 itu tidak ada urusan dengan bunuh diri. Tapi dimaksudkan barang siapa membinasakan bait Allah, artinya barang siapa merusak bait Allah atau gereja Tuhan sebagai kumpulan orang-orang percaya dengan jalan apa? Membawa perpecahan, ia akan dibinasakan oleh Allah. Kamu urusan dengan Tuhan. Ya, nah demikian juga saudaraku dengan ini. Kalau saudaraku kita makan ya perjamuan Tuhan, tapi saudaraku kita kita mengabaikan saudara-saudara kita yang lain. Kita cuma mementingkan diri sendiri, itu kita tidak dapat berkat, kita dapat judgment. Judgmentnya apa saudaraku? Apa saudaraku hukuman daripada Tuhan atas orang yang demikian? Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bahasa Inggrisnya pakai fallen asleep, ini bukan ketiduran seperti beberapa orang di gereja, saudaraku, tetapi adalah mati beneran. Mati secara fisik. Itu hukuman daripada Tuhan. So serius. Saya kasih catatan dulu supaya saya tahu, tidak semua orang yang mati itu gara-gara dihukum Tuhan. Oke, ini pasti salah makan perjamuan kudus kemarin. Ya, bukan itu, saudaraku. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan benar-benar serius dalam hal ini. Oke, nah, lalu, saudara-saudara, Paulus memberikan satu keterangan. Nah ini saya ingin kita mengerti. Kita baca ayat 32. Jadi Tuhan akan hukum kamu dan hukumannya ada 3. Yaitu tubuhmu jadi lemah, tubuhmu jadi sakit, lalu tubuhmu mati. Kenapa? Kenapa kok hukumannya atas tubuh? Kenapa kok hukumannya itu enggak kamu jadi linglung atau gimana? Kenapa kok bukan itu? Kenapa?
Karena ini adalah hukuman Tuhan atas mereka yang memuaskan dan mendahulukan tubuh mereka. Perhatikan, mendahulukan tubuh mereka di atas tubuh Kristus. They put their own physical body above the body of Christ. Makanya Tuhan hukum tubuh mereka. Nah, tapi kemudian Rasul Paulus kasih catatan. Ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan. Tadi kan hukuman yang mana? Hukuman ayat 30. Ada yang ngambil dihukum lemah, ada yang hukum sakit, bahkan yang mati. Dikatakan kita itu diapakan? Dididik. Bahasa Inggrisnya didisiplin. Supaya apa? Kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kata hukumnya banyak banget, dihukum, dididik, dihukum. Oke. Nah, untuk itu saudaraku bahasa Inggris yang paling pas. Oke, ini sebabnya saudara kita perlu bahasa Inggris. Jadi kalau kamu tuh dihakimi oleh Tuhan, dihakimi dengan apa? Dengan 3 ini. Oke. Kamu sedang didisiplin oleh Tuhan. Disiplinnya berat tapi kamu didisiplin. Kamu tidak dikondem. Kamu tidak dikondem, tadinya tidak dimasukkan dalam penghukuman yang kekal. Sebab apa? Sebab kamu sudah ada di dalam Kristus. Perbuatanmu salah, perbuatanmu berdosa, tetapi karena kamu ada dalam Kristus, maka Tuhan tidak kondem kamu. Sebab Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah tidak ada lagi condemnation, penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tapi kamu didisiplin, kamu dididik Tuhan, dihukum oleh Tuhan, tapi kamu tidak dikondem. Lega ya? Dengan kata lain, saudaraku, mereka yang mati karena dihukum oleh Tuhan, tubuh mereka mati, tapi jiwa mereka tetap selamat, karena mereka dalam Kristus. Nah, tetapi, kalau kita dengar itu, oh enggak apa-apa, berarti ya udahlah, hukum aja. Saudara mau mati? Ya enggak kan? Oke, jangan sampai saudaraku, karena itu Paulus berkata begini, Paulus berkata ayat 31, jadi ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi bagaimana saudaraku supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan? Mari kita menguji diri kita sendiri, jangan menguji orang lain, apalagi pendeta yang lagi khotbah saudaraku. Oke, kita tuh pandai sekali menguji orang lain. Tapi Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri supaya kamu tidak kena hukuman daripada Tuhan. Ya, nah. Jadi saudara-saudara itu sebabnya Tuhan sangat serius dengan sikap hati yang salah dalam perjamuan dulu. Saudara-saudara sekarang sudah tahu sikap hati yang salah. Nah tapi kenapa saudaraku? Kok Tuhan sampai menghukumnya berat seperti itu? Sampai ada yang harus mati. Kenapa? Karena dosa mereka di dalam perjamuan kudus adalah dosa yang sangat serius di mata Tuhan. Yaitu apa? Mari kita kembali saudaraku di ayat yang ke-27. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Baca sama-sama kalian berikutnya. Apa? Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dan saudara tahu tubuh dan darah Tuhan itu bicara soal apa? Keselamatan jiwa kita. Nah, jadi ini yang membuat persoalan di jemaat Korintus jadi begitu serius. Nah kenapa saudaraku? Kenapa seperti itu? Kenapa kalau kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan itu Tuhan hukum kita dengan keras, Tuhan disiplin kita dengan keras. Sebab itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga di mata Allah kita, Bapa kita di surga. Nah apa itu saudaraku? Berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, kita mesti ngerti apa itu tubuh dan darah Tuhan. Untuk itu kita mesti baca ayat 23-25, oke? Dan saya percaya 23-25 adalah ayat yang kita sudah sering baca, saudaraku, waktu kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita baca sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi saudaraku,
Roti dan anggur ini adalah peringatan akan Tuhan. Kita ingat Tuhan. Apa yang kita ingat tentang Tuhan? Kita ingat saudaraku ayat 26. Mari kita baca ayat 26. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu beritakan kematian Tuhan. Jadi saudaraku, tubuh Kristus, darah Kristus ini bicara soal kematian Tuhan. Dan kenapa kematian Tuhan begitu penting? Sebab itulah yang membawa keselamatan di dalam diri kita. Setiap kali kita ingat, saudaraku, kita makan roti dan kita ingat salib Tuhan Yesus dan kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku hidup sekarang bahkan aku punya hidup yang kekal karena Engkau mati di atas kayu salib. Oke? Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sehubungan dengan konteks ini, yang Paulus ingin tekankan kepada kita adalah begini. Waktu Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Dia memberikan tubuhnya untuk orang lain, untuk saudara dan saya. Paulus berkata, lihat Tuhanmu. Lihat Tuhanmu, look upon your Lord. Kamu kalau kumpul, yang kamu pentingkan tubuhmu sendiri. Orang lain kamu tidak pedulikan, yang penting kamu warak. Saudara tidak ngerti warak, bulan depan, sudah pasti ngerti. Oke. Kamu akan kenyang. Lihat Tuhan Yesus. Di dalam kesetaranya dengan Allah. Dia turun menjadi manusia. Dia berkorban buat kamu. Lihat Tuhanmu. Dan lihat Tuhanmu. Lihat betapa dia mengasihi engkau dan berkorban untuk engkau. Terima kasihnya supaya engkau juga bisa membagikan kasih yang sama kepada saudara-saudaramu di dalam tubuh Kristus. Sudah ngerti ya? Nah, tetapi saudaraku, ada satu hal yang penting di sini. Kalau kita bicara tentang kematian Tuhan, oke, kita bicara kematian Tuhan, ada satu hal yang menarik. Lihat ayat 26 ya, perhatikan ya. Setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Ya, proclaim the death of the Lord until He comes. Kapan saudaraku kematian Tuhan itu terjadi? 2000 tahun yang lalu. Berarti perjamuan kudus ini tentang mengingat historical fact. Ya, tentang fakta sejarah terjadi 2000 tahun yang lalu yang berkatnya kita terima hari ini. Ya, tetapi perjamuan kudus bukan yang lihat 2000 tahun yang lalu. Perjamuan kudus juga lihat ke depan. Waktu kamu makan, kamu bukan lihat ke belakang salib Kristus, kamu lihat Dia yang akan datang kembali. Sebab apa? Sebab waktu kamu ingat salib Kristus, kamu terima keselamatan, kamu baru bisa tahu keselamatan itu apa sebenarnya nanti waktu dia datang. Kamu lihat sungguh-sungguh dan kamu berkata, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saudara sudah bisa berterima kasih untuk keselamatan, nanti kalau saudara ketemu Tuhan, saudara akan berterima kasih 1000 kali lipat. Karena saudara melihat benar-benar, aku tidak nyangka loh, lebih daripada apa yang kubayangkan selama ini. So great is salvation. Haleluya. Nah karena itu saudara-saudara, tiap kali kita makan ini, kita ingat salib Tuhan, tapi juga ingat Dia akan datang kembali. Tapi ada satu lagi yang penting, yaitu apa saudara? Waktu kita terima tubuh dan darah Tuhan, kita mesti tahu satu hal, yaitu apa? Kita dimasukkan menjadi satu keluarga. Ya, kita menjadi satu bagian namanya tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Coba kita baca ya. Saudara masih 1 Korintus pasal 11 toh, maju satu pasal 10 ayat 17. Oke. Ini kalimat ini penting sekali, ya. 10 ayat 17, baca sama-sama. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah apa? Satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Nah, jadi saudaraku, kalau zaman kudus yang asli, yang dulu ya, bukan yang sekarang. Ya, kalau sekarang kan rotinya sudah jadi kecil-kecil, saudaraku ya. Tapi yang dulu itu, saudaraku, rotinya itu satu, utuh. Lalu, saudaraku kumpul di rumah, ya, lalu dibagi-bagikan. Oke, jadi satu dibagikan. Jadi apa? Orang yang paling kaya di ruangan itu dengan orang yang paling miskin, makannya apa? Podo, sama, dari roti yang sama. Tidak ada perbedaan. Lalu, saudaraku, nah ini yang berat. Cupnya itu juga satu, bukan masing-masing gini.
Jadi saudaraku itu minum gantian dari cup yang sama. Yang pertama seneng, yang terakhir roto. Apalagi kalau orangnya banyak saudaraku ya. Mungkin lo sudah nggak ada gitu. Oke, nah, tapi itu jadi seperti itu saudaraku. Lambang apa? Lambang bagi kita semua itu satu saudara. Rotinya satu, cupnya satu. Hari ini saudaraku tentu kita tidak bisa melakukan itu, apalagi saudaraku ya, dengan alasan kesehatan dan alasan hygiene ya, kita tidak lakukan itu. Tapi supaya saudara ngerti, itu adalah lambang bahwa kita semua adalah satu tubuh Kristus. Dengan demikian Rasul Paulus berkata sekali lagi, kamu ya, waktu perjamuan kudus, waktu kamu bagi roti minum anggur, kamu seolah-olah berkata satu sama lain, oh engkau saudaraku, tapi buktinya tadi waktu kamu makan, itu orang-orang, gitu, cuman kamu kasih duri ikan sama kulit kepiting, dagingnya kamu sudah makan. Apa-apaan itu? Munafik kamu. Kamu menghina tubuh Kristus. Kamu menghina perjamuan kudus, karena caramu yang kamu lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Saudara, berapa banyak saudara percaya Yesus mati buat saudara? Amin. Jangan lupa, kalimat itu jangan pernah berhenti di situ. Yesus mati buat saya, dan Yesus mati juga buat orang yang ada di sebelah kiri, kanan saya, yang ada di gereja. Yesus mati juga buat mereka, sehingga mereka juga adalah saudaraku di dalam Tuhan. Itu yang kita mesti ingat. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat unik, sesuatu yang kaya. Saya katakan tadi, bukan hanya melihat ke belakang kepada salib Kristus, tapi melihat ke depan kepada kedatangan Tuhan Yesus, tapi juga bukan hanya melihat horizontal antara kita dengan Tuhan, tapi juga antara kita satu dengan yang lain. Saudara, bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal, satu dengan yang lain. Perjamuan kudus itu sebabnya, saudaraku, saya secara pribadi lebih setuju kalau kita melakukan perjamuan kudus itu bersama-sama, tidak sendirian. Oke, saya tidak melarang saudara kalau saudara melakukan sendirian, tetapi perjamuan kudus itu saudaraku aspek horizontal itu benar-benar kita bisa rasakan sebagai satu tubuh Kristus. Kalau kita bersama-sama lakukan dengan orang-orang yang lain, saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kamu ya harus menguji dirimu sendiri supaya kamu tidak kena hukuman daripada Tuhan. Supaya apa yang kamu lakukan tidak mendatangkan harm, tetapi justru mendatangkan blessing. Bagaimana caranya? Mari kita baca ayat terakhir, ayat 33 dan 34, saudara. Kemudian kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita lihat ayat 33, 34, oke? Kita lihat dulu ayat yang ke-34. Kita lihat dulu ayat 34, oke? 1 Korintus pasal 11 ayat 34. Mari baca sama-sama. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Jadi Paulus berkata, supaya kalau kamu kumpul, itu kamu tidak dihukum, tapi kamu diberkati. Oke? Ingat ya saudaraku, kalau kita kumpul, kita ingin diberkati, tidak dihukum. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah, tadi itu, mari kita benar-benar mempraktekkan kita semua adalah bagian dari tubuh Kristus. Aplikasinya ayat 33, lihat, baca sama-sama. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang kan lain. Katanya nih, you should all eat together. Jangan yang satu makan duluan, gitu. Yang satu, saudaraku, gigit ayam, yang satunya lagi gigit jari. Jangan sampai, saudaraku. Yang satunya senang, satunya meringis, tidak boleh. Tapi tunggu sama-sama makan. Lalu kalau semua sudah datang, semua makan, makanya saudaraku jangan terlambat ya. Oke, tapi biasanya saudara nggak terlambat kok kalau cara makan. Oke, nah, saudaraku ya, jadi saudaraku ya itu kumpul sama-sama. Lalu makanannya saudaraku dinikmati sama-sama, lalu orang yang paling kaya pegang piring sambil makan, di sebelahnya orang yang miskin sebelah kiri kan, tapi makanannya podo. Lalu kita bilang, hei, kalau kita sudah makan bareng ini, tidak ada perbedaan kaya miskin, tidak ada perbedaan siapa bos, siapa hamba, tidak lagi perbedaan. Kita semua satu dalam, sebab kita semua ditebus dengan harga yang sama, dengan darah Yesus yang sama, dengan korban yang sama. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Kita semua sama di mata Tuhan. Orang-orang yang ditebus, orang-orang diselamatkan. Nah itu yang indah.
Nah, karena itu, saudaraku, tunggu satu dengan yang lain. Oke, supaya kamu bisa, artinya tunggu begini, saudaraku. Oke, dahulukan yang lain, oke. Jangan kau mendahulukan dirimu, tapi tunggu yang lain. Dan itu sebabnya, saudaraku, komunion, oke, komunion itu yang paling indah kalau kita lakukan dalam community. Komunion adalah bagian daripada community. Nah, terus saudara kita semua ada di community yang besar siang hari ini. Coba saudara lihat ke kiri kanan saudara, oke. Kalau suami istri, enggak apa-apa, meskipun suami istri kan pasti, waktu saudara lihat kiri istrimu, kalau ke kanan kan pasti bukan toh, masa kiri istri kanan istri kan, enggak saudaraku ya, oke, gitu. Nah coba saudara lihat ya kan, saudara lihat istrimu, suamimu, kiri kanan saudara lihat ya. Nah saya mau tanya gini, yang saudara lihat yang bukan istri saudara, siapa itu? Apakah itu saudara lihat saudaramu? Atau itu cuma teman? Atau itu orang asing, stranger? Atau bahkan itu musuhmu, aduh cilaka, hari ini gara-gara terlambat, aku duduk di sebelah orang yang paling kubenci di gereja ini. Saudaraku, oke, siapa mereka? Siapa mereka? Kalau kita belum bisa melihat orang yang bukan bagian keluarga kita, itu bukan keluarga kita. Kita perlu berdoa minta Tuhan, wahyukan lebih lagi makna daripada keselamatan. Sebab keselamatan itu bukan hanya individual, tapi keselamatan juga as one body. Saudara-saudara, karena itu kalau kita kumpul, saudaraku, mari kita kumpul bukan hanya bertanya aku dapat apa, tapi aku bisa beri apa. Saya berapa kali dengar saudara berkata, buat apa aku datang ke sel group itu, nggak dapat apa-apa. Pertanyaannya jangan gitu dong. Pertanyaannya aku datang ke sel group itu, aku kasih apa? Harus begitu, saudaraku. Ya, dan terus saudara, di dalam community, ya dalam sel group itulah kita belajar sharing. Sharing is caring. Di tengah-tengah dunia di mana perbedaan, saudaraku, ya. Kalau saudara kumpul makan bareng-bareng, makannya semua sama toh? Apa ada ini yang sebelah sini ya, ini untuk bisnis kelas, ini untuk orang berkelas, enggak ada kan, saudaraku. Itu boleh di pesawat, saudaraku, tapi di cool enggak ada. Kita semua makan yang sama. Dan saya ingin tutup dengan ini, saudaraku. Perhatikan baik-baik. How we see and treat other believers matters to God. Bagaimana cara kita memandang dan cara kita memperlakukan saudara kita yang lain, itu Tuhan perhatikan, itu penting di hadapan Tuhan. Karena itu marilah kita semua menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Dan saudara, di bulan Juli ini, kesempatan yang indah ini, saya ingin mengajak kita semua di tengah-tengah dunia yang makin saudaraku dibedakan antara yang kaya dengan miskin, saudaraku, yang tinggi dengan yang rendah. Biarlah keluarga Tuhan kita menunjukkan, kita semua dipersatukan dalam kasih Kristus. Tidak ada perbedaan, kita saling mengasihi. Sebab kita tahu, kita semua hanya punya satu status yang sama di hadapan Tuhan. Orang berdosa yang diampuni. Waktu Tuhan selamatkan kita, dia tidak lihat saudaraku pendidikan kita. Dia tidak lihat saudaraku umur kita. Dia tidak lihat saudara-saudara wajah kita. Dia tidak lihat saudaraku apapun dalam diri kita. Dia cuma lihat apakah kita membuka hati kita untuk terima dia. Dia terima kita. Dia selamatkan kita. Karena itu mari kita melihat orang lain tidak dari ukuran-ukuran manusia. Yang kita lihat cuma satu. Dia percaya kepada Yesus. Dia saudaraku. And I will love you as my brother and sisters. Dan itulah sebabnya gereja mula-mula di Yerusalem. Mereka benar-benar satu sama lain ada kasih persaudaraan. Mereka disukai semua orang. Karena itu tiap hari jumlah mereka bertambah. Dan saya berdoa, biar BAC Melbourne juga demikian. Saudaraku, kita bertambah, jumlah kita bertambah bukan wah kita menjadi besar, enggak. Tapi orang boleh melihat kesaksian karya kasih Kristus di antara kita satu sama lain. Dan kalau kita kumpul saudara dalam kebaktian, kita bukan hanya diberkati oleh hadirat Tuhan, kita juga diberkati oleh kehadiran saudara kita satu dengan yang lain. Karena kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya.